Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Widayu dengan NIM 280694082 dari kelas akuntansi 2020B. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat use case diagram dengan kasus sistem pembelian tiket bioskop secara online. Untuk contoh kasusnya di sini saya sudah buat, yaitu buatlah use case dari contoh kasus berikut. Belakangan ini semua aktivitas atau kegiatan dilakukan dengan serba online. Salah satunya yaitu pembelian tiket bioskop. Banyak aplikasi pembelian tiket bioskop yang sudah beredar, contohnya yaitu TIXID. Seorang pelanggan ingin memesan tiket bioskop secara online menggunakan aplikasi ini. Sistem dapat menampilkan film-film yang ditayangkan dan jadwal pemutarannya. Di sistem tersebut, pengguna aplikasi juga dapat melakukan pembayaran secara online, kemudian mencetak bukti pembelian. Pengguna aplikasi akan melakukan registrasi terlebih dahulu atau login, kemudian pengguna dapat melihat artikel film, memilih bioskop, dan memilih film serta jam tayangnya. Kemudian, setelah memilih film, pengguna dapat memesan kursi dan melakukan pembayaran. Setelah pengguna aplikasi melakukan pembayaran, servis verifikasi kemudian akan mengirimkan hasil data tiket kepada pengguna melalui email. Pengguna ini dapat melakukan pembayaran tiket jika sudah memilih kursi, dan pengguna dapat memilih kursi jika sudah berhasil login dan sudah memilih jam tayang. Pengguna dapat memilih jam tayang hanya jika sudah memilih film atau bioskop. Jika pengguna tidak memilih film atau bioskop, maka pengguna tidak dapat memilih jam tayang dan kursi sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Dari contoh studi kasus ini, kita bisa identifikasi bahwa ada dua aktor di sini, yaitu pengguna aplikasi dan servis verifikasi. Untuk use case-nya ada 9, yaitu registrasi, login, melihat artikel film, memilih bioskop, memilih film, memilih jam tayang, memesan kursi, pembayaran tiket, dan mengirim data tiket oleh servis verifikasi. Dari contoh kasus ini, saya akan berikan tutorial cara membuat use case-nya menggunakan aplikasi Visio. Nah, pada aplikasi Visio, kita bisa memilih blank drawing, kemudian untuk memunculkan icon untuk membuat use case diagram, di sini kita pilih More Shapes, kemudian pilih Software and Database, kemudian pilih Software, dan pilih yang UML use case. Nah, di sini sudah muncul untuk pembuatan ikonnya. Kemudian yang pertama yaitu subsistem. Untuk membuat subsistemnya kita bisa tarik seperti ini dan kita sesuaikan. Sudah seperti ini, kita juga bisa mengganti nama subsistemnya. Untuk nama subsistem di sini saya akan berikan nama sistem pembelian tiket bioskop secara online. Setelah itu kita bisa arahkan tulisan ke tengah dan kita juga bisa perbesar fontnya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita buat aktornya, yaitu ada dua aktor di sini, pengguna aplikasi dan juga servis verifikasi. Kita bisa klik 2 kali, kemudian beri nama. Untuk yang di sini yaitu nama servis verifikasi.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tadi ada 9 use case. Untuk membuat use case-nya, kita bisa tarik yang ini ke sini sejumlah 9 nanti. Kemudian kita bisa beri nama setiap use case-nya. Yang pertama ada registrasi. Kemudian yang kedua adalah melihat artikel film. Yang ketiga, memilih film. Kemudian yang keempat yaitu login. Dan pembayaran tiket. Kemudian untuk yang terakhir, setelah melakukan pembayaran tiket ini, kita bisa mendapatkan data tiketnya dari servis verifikasi yang akan melakukan mengirim data tiket. Seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan satu lagi untuk use case memilih bioskop. Memilih bioskop. Nah, untuk use case di sini kita bisa tambahkan memilih jam tayang. Dan juga memilih kursi. Seperti ini untuk registrasi, kita sambungkan dengan association. Kemudian ini juga untuk melihat artikel film. Dan juga memilih film. Semuanya kita sambungkan menggunakan asosiasi seperti ini. Kita bisa atur supaya terlihat lebih rapi. Ini yang terakhir ada pembayaran tiket. Pembayaran tiket di sini. Nah, untuk memilih jam tayang, pengguna ini harus terlebih dahulu memilih film dan juga memilih bioskop. Jadi dia input ke memilih film dan juga memilih bioskop. Kita berikan tandanya. Jadi saat pengguna ini ingin memilih jam tayang, dia harus terlebih dahulu memilih film dan memilih bioskop. Jika tidak, dia tidak bisa memilih jam tayang. Begitu juga dengan memilih kursi, dia input ke login. Dan juga memilih kursi, input ke memilih jam tayang. Karena saat ingin memilih kursi, maka pengguna harus terlebih dahulu untuk memilih jam tayang. Begitu juga dengan pembayaran tiket. Pembayaran tiket ini hanya bisa dilakukan jika pengguna sudah memilih kursi. Nah, setelah melakukan pembayaran tiket, data ini akan dikirim ke servis verifikasi. Di sini untuk servis verifikasi, maaf
Ini ada kesalahan, kita pakai yang association. Nah, seperti ini. Kemudian servis verifikasi akan mengirimkan data tiket kepada pengguna. Kita bisa arahkan ke bawah biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Jadi, pengguna aplikasi itu harus registrasi terlebih dahulu atau mendaftar, kemudian bisa melihat artikel film, kemudian bisa memilih film dan memilih bioskop. Kenapa ini tandanya include? Jadi, pembayaran tiket hanya bisa dilakukan saat pengguna sudah memilih kursi. Kemudian, memilih kursi ini hanya bisa dilakukan jika pengguna sudah memilih jam tayang dan juga melakukan login. Memilih jam tayang ini bisa dilakukan hanya jika pengguna aplikasi ini sudah memilih film dan juga memilih bioskop. Makanya dia input terhadap ini. Itulah tadi tutorial cara membuat use case diagram dengan contoh kasus sistem pembelian tiket bioskop secara online. Kurang lebihnya seperti ini. Ini kita juga bisa ganti untuk desainnya. Seperti ini. Inilah tutorial cara membuat use case diagram untuk sistem pembelian tiket bioskop secara online yang bisa saya berikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.